Selamat sore, salam sejahtera semua, salam kebersamaan dalam keberagaman. Semoga Anda semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sesuai dengan press release yang telah disampaikan oleh Bupati Bitung barusan, saya izin untuk menyampaikan di live FB kepada Anda semua. Seperti kita ketahui bahwa saat ini yang dalam keadaan baik dan semakin sehat. Dan untuk tahu bahwa hari ini kami vaksin positif dengan nomor 1175 inisial AS, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, kantor swasta, dan berasal dari Bangka Selatan. Yang bersangkutan ini pernah bertugas di dalam waktu dekat ini, sudah pindah ke Boali, Bangka Selatan. Kemudian yang bersangkutan datang ke Belitung naik kapal secara resmi dari Sadai pada tanggal 8 Juni dan tiba di Tanjung Ru pada tanggal 9 Juni 2020. Ketika turun gugus tugas melalui Satgas Laut, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen yang bersangkutan. Yang bersangkutan turun dengan membawa dokumen surat sehat pada tanggal 6 Juni. Jadi baru sekali. Kemudian tidak berada di luar rumah, hanya berada di rumah bersama istri. Dan pada tanggal 15 Juni yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan pengecekan rapid test kembali supaya bisa mendapatkan surat sehat agar bisa memenuhi syarat rapid di salah satu klinik swasta di Tanjung Pandan. Hasil rapid test menunjukkan yang bersangkutan reaktif. Kemudian atas rekomendasi dan rujukan dari klinik swasta tersebut, yang bersangkutan diminta untuk ke RSUD Marsidi Judono sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Belitung. Kemudian pada tanggal 15 Juni dilakukan pemeriksaan ulang rapid test. Kita membandingkan hasil rapid di klinik swasta dengan rumah sakit dan hasilnya sama-sama reaktif. Akhirnya yang bersangkutan segera diisolasi di RSUD Marsidi Judono. Pada 16 Juni hari ini dilakukan swab pertama dan sesuai dengan prosedur swab TCM, tes cepat molekuler Marsidi Judono, yang bersangkutan hasil swabnya menunjukkan positif. Dengan demikian, yang bersangkutan menjadi pasien ke-17 yang ditemukan oleh gugus tugas di Belitung Timur, maka total pasien yang masih dirawat di RSUD Marsidi Judono menjadi 12 orang, yang sebelumnya 11. Bapak Ibu sekalian, setelah 7 hari dan hari ini masuk ke hari ke-8, kita tidak menemukan lagi pasien positif. Namun hari ini kita kembali menemukan pasien positif dari hasil rapid test klinik swasta yang direkomendasikan dirujuk ke RSUD Marsidi Judono. Kami berharap masyarakat tetap untuk menjalankan aktivitas berbasiskan tradisi hidup baru. Tidak bisa lagi menerapkan protokol-protokol bersama secara ketat, namun yang bisa menjaga keselamatan kita saat ini adalah kita masing-masing dengan cara menjalankan tradisi hidup yang baru. Tradisi hidup baru itu cukup sederhana, tapi bisa menyelamatkan kita semua, yaitu setiap kali Anda melangkahkan kaki keluar rumah, ingat selalu menggunakan masker. Setiap Anda habis beraktivitas, bertemu dengan orang, selalu menjaga 1 meter sampai 1,5 meter jarak aman. Kemudian semungkin mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan air mengalir dan sabun tentunya. Setelah Anda selesai beraktivitas,
kembali ke rumah dan jangan lupa untuk melepaskan pakaian Anda yang tadi Anda gunakan di dalam rumah, jangan di luar rumah tentunya ya, di dalam rumah tapi tidak berada di kamar yang ada anak kecil dan ada istri kita. Jadi kita bisa membantu mencegah penularan potensi-potensi virus yang ada melekat di pakaian-pakaian yang habis kita gunakan. Kemudian kita harus mandi yang bersih, dan selesai kita baru bisa bertemu dengan keluarga kita di rumah. Ini adalah pola-pola hidup yang menurut kami, gugus tugas itu pola hidup yang sederhana, tapi bisa menjadi benteng pertahanan kita masing-masing. Saya ulangi, bahwa saat ini yang bisa menjaga keselamatan kita semua adalah kita sendiri dengan menerapkan tradisi hidup yang baru. Kita sudah nggak bisa lagi menjaga dan memperketat semua aktivitas ekonomi dan masyarakat secara seperti awal, karena masyarakat harus menjaga perputaran roda ekonomi, namun kita bisa menjaga keselamatan dan keamanan kita semua dan masing-masing hanya dengan cara masing-masing itu menjaga diri mereka. Karena itu tetap sehat Anda semua, tetap menjaga diri Anda. Untuk kasus 1175 pasien yang ke-12 yang dirawat ini, yang masih dirawat atau pasien ke-17 yang ditemukan gugus tugas ini adalah kesimpulan sementara adalah imported cases atau kasus impor yang dibawa dari Bangka Selatan. Karena yang bersangkutan baru tiba tanggal 9 Juli. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat kawan-kawan dan saudara kita umat muslim. Dan semoga melalui doa-doa dan ikhtiar kita dan kekuatan yang kita jalankan saat ini, Belitung akan kembali normal dalam arti aktivitas sosial ekonominya. Namun kita jangan selalu berpatokan harus kembali ke zona hijau lagi. Saat ini Belitung masih tetap berada di zona orange menuju zona kuning. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mendikbud bahwa jika status daerah belum masuk ke zona hijau, maka tidak ada aktivitas pendidikan bagi anak-anak kita. Sampai zona hijau dan harus masuk ke zona transisi namanya. Itu sudah ditetapkan dalam keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera, salam kebersamaan dalam keberagaman.